Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Musim dingin sudah mulai usai, alhamdulillah. Dan ini saya nyuruh suami, nyuruh suami minta lah ya, minta suami untuk mengirimkan jaket yang nggak dingin-dingin banget gitu. Jadi jaketnya tuh nanti bisa dipakai kalau musim panas juga. Itu ya, nggak panas-panas banget, masih semilir kayak gini tuh cocok karena jaket aku yang kemarin aku bawa itu teman-teman, itu jaketnya kagel banget. Kalau udah nggak dingin-dingin banget tuh aku kepanasan, tapi kalau nggak bawa jaket dingin gitu loh. Jadi harus ada, dan karena ini juga masa potongan, jadi saya harus uh, bisa mengolah gitu, bisa mengolah apa istilahnya, ngirit lah ya, kayak gitu. Uh, Jadinya saya berpikir ngirit pun juga harus memikirkan kesehatan. Untuk makan jangan jangan eman gitu ya, untuk makan karena sudah menikah itu, sebelum menikah pun saya juga punya gaya hidup yang sedemikian gitu, hingga sama teman-teman juga pernah dikatakan, teman saya tuh yang kenal saya tuh kayak kayak pelit gitu ya. Pelit tuh lebih ke diri saya sendiri sih, kalau mau kemana lebih difikirkan, tapi bukan berarti kalau lagi sama temen nah saya nggak mau keluar uang terus makan sendiri kayak gitu juga, juga enggak sih, seingat saya seperti itu ya, semampunya lah gitu ya gitu. Tapi kalau untuk diri saya sendiri dulu tuh memang ngirit karena apa, karena saya pengen bikin punya tanah apa itu ya kan. Kalau nurutin kayak gitu aku nggak bisa dong, mau beli apa kayak tanah, sepeda motor apa itu aku nggak bisa beli gitu. Jadinya ada sesuatu, karena kita kerja di sini ya udah, mungkin kalau saat dulu nggak bisa ya berpikir yang oh ya, dikatakan orang kayak gini, ya udah memang tujuan saya di sini untuk cari duit dan sebagainya. Masalahnya saat itu saya masih muda, jadi masih terpengaruh dengan omongan orang, nggak punya belum punya pendirian gitu. Kalau dikatakan yang kayak gitu tuh masih malu gitu. Kalau sekarang lebih tahu ke apa sih tujuan saya, apa sih mau saya kayak gitu. Nah, untuk hari ini juga mau dikirimin tuh jaket jaket dari Indo. Jadi jaketnya tuh mau merantau juga seperti saya. Ternyata dulu dari Hong Kong dikasih bos, sama dikasih mbakku ponaan itu. Waktu itu ada taka. Taka itu adalah potongan harga diskon. Itu kalau nggak taka tuh 1 juta berapa gitu loh belinya, 1.000 berapa gitu loh. Itu ngasih aku waktu aku ulang tahun, aku sampai kenapa dibelikan yang mahal gitu. Ternyata sudah taka itu 500 atau berapa gitu ya. Terima kasih ya mbak, saya selalu ingat, terima kasih gitu. Tapi kemahalan beliin aku baju yang seperti gitu, yang apa-apa sih, cuman sayang aja uangnya sampean buat beliin aku ya. Tapi ya itulah, orang tuh punya gaya hidup sendiri-sendiri gitu ya teman-teman. Untuk di luar negeri, seperti halnya saya yang dulu tuh kayak kalau nggak ganti baju kalau libur itu saya malu. Pernah kayak gitu, saya malu gitu. Beneran, kenapa? Kenapa itu terjadi? Padahal waktu di Indonesia dulu nggak seperti itu. Bajunya yaitu gonta-ganti itu aja. Karena apa? Setiap minggu kita libur, terus ngerasa ada gaji, terus nggak ganti, terus circle pertemanannya juga itu berpengaruh gitu. Saya punya temen yang lalu ganti update apa itu, jadinya secara nggak langsung, kalau kita sendiri nggak membentengi, nggak inget, kita akan punya pikiran seperti itu, seperti teman kita itu gitu, nggak disadari gitu ya. Jadi sekali lagi ini juga saya bilang ke teman-teman semuanya, kita tuh berproses, dimanapun itu kita berproses, kita jadi diri kita mungkin yang sekarang lebih baik ataupun gimana itu karena proses juga. Kalaupun yang tadinya tuh jalannya tuh baik-baik saja terus nggak baik, itu juga karena ada benturan dalam setiap hidup. Kita nggak boleh menghakimi ataupun langsung nggak boleh kayak gitu, gini 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 ngatur gitu, nggak boleh seperti itu. Orang itu punya fase-fase tersendiri. Yang terpenting saya menyampaikan apa yang saya alami saja, karena saya untuk bisa berhemat, untuk bisa mengejar mimpi saya itu tadi ya,
itu saya punya target setiap bulan saya harus nabung berapa, dari penghasilan saya berapa, kayak gitu teman-teman. Jadi kita memang harus punya target itu ya, kalau enggak ya ya wes gitu, susah lah. Apalagi kita tuh kerja di sini bukan cuman, jangan mikir senengnya minggu loh, kalian harus tahu banting tulangnya. Mungkin ada yang dapat majikan yang super gimana ya, susah ataupun apa, itu harus dipikirkan gitu. Nah, dan saya ini ngomong seperti ini karena saya sudah berpikir, tapi dulu dinasehatin orang juga nggak bisa, tapi nggak ada yang nasihati saya tentang ini teman-teman, tentang maksudnya harus berhemat atau apa, itu nggak ada. Paling juga orang tua kalau apa telepon gitu, sing hemat gitu aja kan nggak ngena kalau untuk anak muda gitu ya kan, malah marah gitu. Kalau apalagi dengan kita, dengan aku di sini seneng baju, beli tas, beli apa gitu, terus dibilangin sing hemat gitu, terus ngerasa tabungan dikit terus ngomong hemat gitu, kayak ada kemarahan di diri sendiri yang enggak, yang aduh udah terlanjur nih aku sudah gini, tapi ada orang yang mengingatkan tuh kayak aduh harus gimana gitu loh. Susah banget kalau nggak niat meskipun diingatkan itu ya. Nah teman-teman, jadi untuk kalau dikatakan ngirit ataupun pelit kalian, yang terpenting kalian tuh, kalau aku sendiri yang terpenting aku ngasih apapun ke orang, ataupun istilahnya kayak nraktir atau apa, ya itu semampu saya gitu, nggak bisa ditargetkan. Kalau dulu kan seperti itu, kayak traktir nanti di restoran ini ataupun apa gitu, misalnya kayak gitu ya, itu kita oh ya oke gitu lah. Untuk saat ini bisa menolak, istilahnya saya bisanya kasih apa, kita makan di warung ataupun di sini, yang penting ngumpul gitu ya, yang seperti itulah. Ada keberanian gitu, dengan jangan ngoyo dengan orang yang orang lain minta kamu seperti ini terus kamu mengada-ngada, akhirnya nanti pas kamu libur kamu bingung nggak ada uang. Itu pernah aku alami, aku sampai ngutang tuh sama orang Filipina aja. Itu dia tuh nganakin apa, ada bunganya itu loh, makanya saya berani ngutang. Malah saya nggak berani utang kalau nggak ada bunganya, karena malu juga gitu, kayak kasihan sudah diutangin terus nggak nggak ada bunganya gitu sih aku mikirnya dulu. Makanya saya lebih suka ke itu. Oh ada anak yang Filipin yang ngutangin itu sih gitu ya. Itu jadi aku berapa kali ya, setiap libur pas habis aku langsung bilang ke anak Filipin itu, udah ketergantungan itu, terus aku sendiri yang punya pikiran stop. Kenapa? Karena biasanya gaji sedemikian itu aku cukup, terus gara-gara aku ngutang itu tadi, waktu gajian aku nggak seneng, uang aku tuh sudah nggak nggak apa istilahnya, sudah kelong oke gitu loh. Aduh jadi tambah ribet gitu, tambah nggak ada semangat untuk apa gitu, untuk kerja istilahnya kayak gitu ya teman-teman. Nah makanya kita harus hati-hati ya, nggak usah malu dikatakan apa, jadilah diri sendiri, itu aja. Nah tapi sekali lagi saya ingatkan, untuk saya sendiri dan untuk teman yang masih baru juga, itu apa namanya, kayak teman itu berpengaruh banget untuk cita-cita kita loh. Kita di rantau, kita punya, misalnya di Indonesia susah seperti saya ya, berjuang dari nol gitu, jadi berpengaruh kalian dekat dengan siapa, temen yang gimana gitu, temen yang royal, temen yang hura-hura, temen yang apa, itu nanti akan membawa kamu lebih lama lagi ke Hong Kong karena nggak pengen pulang, dan sudah ke fashion ya kan, sudah beli baju, lebih ke mempercantik diri dan beli barang-barang branded misalnya kayak gitu ya, bukan branded pun tapi sering beli barang, ya itu akan menghambat cita-cita kalian gitu. Jadi pinter-pinter juga pilih temen. Dikatakan cupu ya nggak apa-apa gitu, ini saya ngomongin karena saya pernah ngalamin itu. Kalau kalian bisa dari awal sudah bisa sendiri memikir gitu, berarti kalian lebih baik dari saya. Kalau saya melewati lika-liku yang teman ini, teman itu, teman boros, teman apa, itu ada semuanya, tapi itu cerita hidup yang seru juga gitu. Kalau sekarang diingat seru-seru nangis ya, karena yang 6 tahun itu saya nggak dapet apa-apa istilahnya kayak gitu. Jadi aku yang 6 tahun belakang itu baru aku beneran target sebulan harus berapa dari penghasilan, lebih banyak yang ditabung dari pengeluaran gitu. Ya itu teman-teman, semoga memotivasi ya. Kalau sekarang ini sudah
alhamdulillah dari semua perjalanan ini semuanya, dari melihat cerita-cerita para mbak-mbak TKW seperti saya ini yang lainnya sharing biasanya di grup BMI gitu ya dan sebagainya, itu saya lebih ngerti gitu loh, lebih ngerti keluh kesahnya kehidupan mereka masing-masing. Ternyata sama ya perjuangan yang kayak gini, untuk apa itu sama seperti yang saya alami, nggak saya sendiri gitu ya. Saya doakan semuanya semoga sukses selalu, sehat selalu, dan semoga apa yang kita inginkan semuanya tercapai. Sehat itu nomor satu, apalagi di rantau teman-teman. Selalu berdoa karena kesehatan itu selain kita yang jaga, itu nomor satu Allah yang punya itu semuanya ya. Jadi kita harus banyak doa ya, semoga kita semuanya panjang umur, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.